Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita bisa berjumpa kembali di channel saya ini. Saya Oya Mulfi yang akan berbagi cerita tentang aktivitas saya selama liburan di Indonesia. Nah, kalau video yang lalu itu kan ceritanya tentang liburan saya di Bandung. Kalau ini ceritanya rangkuman ketika saya berada di area Bintaro, sempat juga jalan-jalan ke Jakarta dan Bogor Gunung Putri ya. Di awal pembukaan video tadi nih, itu kita berada di pintu masuk timur daerah Fresh Market Emerald. Saya ceritanya mau bertemu dengan teman lama saya, udah lama banget. Ini adalah teman saya pertama ketika kami melaksanakan haji di Saudi Arabia ya. Tinggalnya juga gak jauh dari tempat tinggal kami. Maksudnya waktu di Saudi, kalau teman saya ini tinggal di Indonesianya di area Depok. Ya meskipun waktunya nggak lama, tetapi kita ya ngobrolnya asik-asik aja sampai pindah ke dua tempat. Dari makan besar sampai ke ngopi. Dari cerita siang kita berlanjut ke cerita malam. Malamnya saya dan suami plus anak ya, ini sudah berada di daerah Gunung Putri Bogor. Kita makan pecel lele langganan keluarga suami saya. Kalau biasanya nonton di videonya Mak Raffi Bule itu kan makannya pecel lele ya, bikin ngiler. Nah sekarang, bukan sekarang deh, pas liburan kemarin tuh puas, saya sampai makan ikan lelenya tuh digadoin tuh 2 ekor. Nah plus saya paling suka kan ya makan daun kemangi. Pokoknya selama di Indonesia saya puas-puasin makan kemangi, karena kan kalau di luar tuh kemanginya beda. Nah ini saya lupa ya hari apa, tapi yang pasti waktu itu tanggal 17 Agustus kita jalan-jalan keliling kota Jakarta. Dan kita makannya itu di daerah area Kelapa Gading. Makan coto Makassar, ada juga tadi kondro ya. Terus setelah makan kita tutup, dan ini wajib ya, es pisang ijo. Nah teman-teman sekalian, kalau yang bukan dari Sulawesi, ada yang paham nggak sama makanan khas Sulawesi? Dari cerita es pisang ijo, ini ketika saya lagi jalan-jalan ke area Cibinong City Mall ya namanya. Ada keperluan yang saya harus beli karena barang-barang untuk ke Indonesia nih barang-barang dari Indonesia itu masih ada yang kurang. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke mall ini. Nah ternyata perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu memang ini ya meriah, di mana-mana dirayakan. Lanjut lagi, ini hari menjelang kepulangan saya. Pagi-pagi saya akan membeli barang-barang basah ya seperti cabai rawit, aneka rempah-rempah ya. Lalu siangnya menjelang sore ya, karena pesawat saya kan malam. Ini saya sempat-sempatnya mijet lagi di area Bintaro. Tempat mijet ini namanya sebenarnya bukan tempat khusus mijat, Umandaru Spa. Adanya di area Bintaro, nggak jauh dari Bintaro Plaza. Nah kalau yang ini adalah pada saat kita di airport ya. Jadi nih di airport ini kita berangkat pesawatnya itu sebenarnya jam 5 pagi. Tetapi sebelum jam 12 malam kita sudah berada di airport ini. Ya melawan ngantuk, nanti juga akan ada apa ya bilangnya ya, kayak kita menyesuaikan diri dengan waktu lagi di Maroko. Hiruk pikuk di airport ya nggak kenal waktu ya, 24 jam terus aja. Ada yang berangkat, ada yang baru datang. Kita bertiga malah sempet-sempetnya bisa merem. Jadi setelah semuanya selesai di ruang tunggu itu kita sempat tidur sebentar. Nah kalau ini kita sudah berada di Saudi Arabia. Kita kan transit ya, agak lapar dan kembali lagi ke Al Baik. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ke Maroko ya, itu kurang lebih 6 jam, kita sudah tiba di Maroko lagi, di Casablanca. Jadi kalau total perjalanannya begini,
9 jam Jakarta Jeddah, ya antara 9 jam ya, lebih gitu. Terus kita transit 3 jam di Jeddah. Jeddah Casablanca itu memakan waktu kurang lebih 6 jaman. Jadi teman-teman bisa dibayangkan kan ya betapa capeknya kita dan harus melawan jet lag. Tapi ketika keluar dari bandara nih, wah udara Maroko memang beda. Iya, kalau di Indonesia kita gampang keringetan. Kalau di Saudi panasnya itu kering ya. Ketika di Maroko tuh meskipun hawanya masih panas, tetapi masih ada rasa sejuknya dari semilir angin. Tetapi kalau untuk makanan Arab Saudi itu masih banyak makanan Indonesia yang kita temui. Apalagi pada saat ke Indonesia, udah deh jajan melulu kan. Nah kalau di Maroko beda lagi. Untuk makanan Asia itu agak kurang ya. Jadi kita harus masak. Makanya saya sebelum berangkat pagi-pagi itu sudah membeli bahan rempah-rempah, cabai rawit untuk dibawa ke Maroko. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja dan gak ada diambil sama petugas. Dan gak saya aja kok yang bawa-bawa misalnya barang-barang mentah kayak gitu. Banyak juga teman-teman di sini sama bawa daun jeruk, sereh, lengkoas, bawa kencur. Cuman memang kalau saya sendiri lebih memilih dibikin seimbang aja. Ada yang bahan segar, ada yang bahan kering. Jadi saya juga bawa bubuk kencur, bawa bubuk lengkuas, bubuk keluak, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Tapi tadi bisa dilihat kan kopernya udah bertebaran di mana-mana. Jadi saya bebenah keesokan harinya karena masih jet lag juga. Nah, ini adalah bahan-bahan kering yang saya sempat videokan sebelum saya masukkan ke dapur ya. Bisa dilihat kan teman-teman, saya udah kayak mau buka toko aja. Sedangkan kalau untuk bahan-bahan yang mentah nih langsung atau basah ya, itu langsung. Jadi yang saya kerjakan ketika saya sampai di rumah itu, saya langsung selamatkan barang-barang makanan yang mentah, bukan mentah sih, basah ya. Misalnya seperti yang tadi rempah-rempah, cabai, itu juga saya juga bawa ada ikan teri, ikan asin, cumi, wah pokoknya saya masukin deh. Malah saya sempat-sempatnya bawa buah bengkuang dan mangga. Kalau untuk makan pertama kali kita datang itu, alhamdulillah saya juga bawa stok rendang, bawa apa lagi ya, pokoknya intinya makanan-makanan basah kayak sambal-sambalan gitu, jadi tinggal masak nasi aja. Nah kalau yang ini kita sudah pada saat weekend ya, setelah kita sampai di Maroko itu kita pengen makan pao. Tapi kalau di Indonesia nggak tertarik sama restoran ini. Kalau di Maroko ya udah makan-makan aja. Karena kan nggak ada pilihan lain. Kalau di Indonesia masya Allah pilihan makannya banyak banget. Lanjut dari makan pagi di Paul, kita belanja ya. Ada beberapa keperluan justru yang harus dibawa dari Maroko ke Perancis sama anak saya. Karena nggak lama dari Indonesia anak saya juga akan bertolak ke Perancis. Ya sudah mulai lagi aktivitasnya. Tetapi nggak banyak juga sih yang belum diambil ya. Akhirnya saya juga membeli barang-barang yang sekenanya aja. Karena memang kulkas saya waktu itu masih dalam keadaan full ya. Nah ini saya beli barang-barang yang saya perlukan ya paling hanya untuk 1 minggu ke depan. Teman-teman sekalian, ini sudah merupakan ujung dari video saya. Saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah berkunjung. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Jangan lupa like. Semoga saya bisa membagikan cerita kepada teman-teman tentang kegiatan saya lagi. Mohon ditunggu ya cerita saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.